Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sablia Mutmainah and I'm from AB 2B, and now I will provide a short tutorial to use SPSS for your assignment. Okay? Nah, statistik deskriptif ini sebenarnya sangat amat berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data yang bertujuan untuk lebih mudah dibaca dan dipahami. Data hasil penelitian itu kan biasanya bersifat masih mentah ya, dan juga belum terorganisir ataupun belum tersusun dengan rapi. Oleh karena itu, harus digunakan dengan sangat presisi menggunakan tabel presentasi atau tabel frekuensi maupun grafis sebagai dasar berbagi untuk berbagai pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita mungkin akan mencontohkan. Yang pertama itu, di sini ada job sheet. Nah, saya masukkan dulu datanya. Sebentar ya. Di sini kita sudah punya data, yang dimana ini masih beracak-acakan. Mari kita ubah menjadi lebih baik. Nah, ini di jenis kelamin kita akan ganti dengan JK, dan nilai UAS akan kita ganti dengan nilai. Untuk miditnya kita, karena lebih dari 8 karakter, kita akan menggunakan 10 miditnya. Terus ininya juga 10 ya. Ini oke labelnya. Oh, untuk desimalnya kita menggunakan 2. Biar apa? Ini tuh karena, oh iya, nggak bisa ya. Karena diubah ke 2, karena dia itu untuk bilangan berkoma. Nah, ini juga ganti 10 kolomnya. Oke. 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 Nah, untuk di values ini kita akan mengisi dengan 1, yaitu laki, laki, 2, perempuan. Terus, oke. Nah, udah ada nih seperti ini. Terus kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan ubah laki-lakinya jadi 1, perempuannya 2. Oke. Sini udah kita ubah. Oke. Nah, di sini kita tunggu sebentar ya. Kita udah buat. Dan juga, nah, oke, kita akan simpan dengan data Lagos. Nah, di sini kita akan untuk mencari frekuensi. Kita itu pertama ke analyze, terus kita ke descriptive statistik, terus ke frekuensi. Dimana kita masukkan jenis kelamin. Oke, terus nilai UAS. Oke, tunggu sebentar. Terus seperti gambar pada menu frekuensi, kita ke statistik. Nah, di quartilis kita centang, mean, median, mode juga kita centang. Nah, dan juga STD, deviation, dan juga variance kita centang. Oke, terus continue, klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini untuk data frekuensi. Oke, salah mungkin saya agak sedikit keliru. Nah, di type ini kita ganti ke string. String ini kita ganti ke numerik. Agar hasilnya lebih fokus ya. Numerik, semuanya 2. Oh, pantas bentar nggak bisa. Hmm, oke. Oke, kita ulang sekali lagi. Di analyze kita ke descriptive statistik, terus kita ke frequency. Ini sudah tadi ya. Maksimum minimumnya ini juga. Sebentar ya. Maksimum minimumnya tidak continue. Klik OK. Maka akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya ini kan sama dengan ini tadi. Nah, kan sudah sama. Tadi itu agak sedikit ada kesalahan sedikit ya, teman. Kita bisa lihat statistik, 20 data, jenis kelamin. Kelamin, berarti perempuan. Nih, totalnya 100. Ya, ya, benar.
Nah, yang kedua ini kita akan menggunakan deskriptif. Kita kita ganti namanya dengan output frekuensi. Oke. Terus kita ke deskriptif. Deskriptif ini hampir sama sebenarnya dengan submenu statistik atau menu frekuensi. Bedanya bikin untuk penyimpanan variabel baru saja sebagai hasil transformasi Z. Oke, kita bisa ke ini ya. List statistik deskriptif. Kan minus kelamin, luas, minus hasil. Baik, terus option. Nah, ini udah semua, oke. Oh, variance juga jangan lupa dimasukkan. Nah, setelah itu continue, lalu klik OK. Oke, deskriptifnya keluar. Oke, 26, 157, 92, 5. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti ini. Simpan sebagai output deskriptif. Deskriptif. Dan lanjut kita mungkin ke prospek. Kita menguji prospek. Jadi yang pertama itu kita punya variabel view, di mana yang ini kita kasih nama didik. Yang pertama, yang kedua itu kerja. Nah, untuk ini kan udah diganti string. Nah, ini didiknya menjadi 11. Ini juga 11 kerja. Kolom juga 11. Ini juga 11. Oke. Ini kan datanya sudah saya masukkan. Kayaknya ada sedikit perubahan deh kayaknya. Masuk ke data yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita pergi ke analyze, terus kita deskripsi statistik, kita coba ke prospek. Nah, untuk di rows kita isi di tunggu sebentar teman-teman. Oke, benar-benar. Kita ke analyze, kita ke deskriptif statistik, kita ke prospek, terus kita dididik. Tunggu ya teman-teman, kayaknya memang ada yang agak ini nih. Mana nih? Nah, kerja ini, sabar ya teman-teman. Kerja ini jenis pekerjaan. Pekerjaan, oh, itu pekerjaan. Oke, kita kembali ke data view. Kita ke analyze, deskriptif statistik, ke prospek. Oke, kerja didik, didik kerja. Nah, kita yang didiknya ke rows, yang pekerjaannya atau kerja ini ke columns. Terus kita ke sabar ya, display bahas. Terus kalau statistik, chi-square-nya hidupin. Terus menu nominal aktifkan, kontingensi koefisien. Lalu klik continue dan juga oke. Oke, ini hasilnya. Chi-square-nya yes. Right. Oke, selanjutnya kita ke analyze reports, ke summarize, dimana kita pilih variabel di analisisnya ya. Jadi oh ini sorry ya teman-teman, mungkin kita nggak salah setelahnya nilai was harusnya ini yang di sini. Ini kita ke nilai was yang tadi ini. Oke, di sini kita ke analyze reports, ke summarize, jadi sekolahnya nilai luas, statistik ya.
number of case itu temuannya video. Oke, ini summarize-nya saya lihat di sini. Oke, dan itu dia summarize dari uh, summarize dari nilai luas. Oke, jadi kesimpulannya, prosedur deskriptif digunakan untuk menampilkan deskriptif statistik univariatif variat dari variabel numerik yang didaftar oleh produser frekuensi. Di prosedur deskripsi ini tidak menampilkan susunan value terurut dalam bentuk tabel frekuensi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I think that's all about some tutorial from me, and I hopefully it will be useful in the next future, and see you next time. La Habana al Yaure.